Pemberantasan Korupsi menyebut Ustadz Khalid Basalamah menunaikan ibadah haji menggunakan kuota haji bermasalah pada 2024. Khalid diiming-imingi menggunakan jalur khusus tanpa antre. KPK menyebut perjalanan haji Ustadz Khalid Basalamah menggunakan kuota khusus yang berkaitan dengan dugaan rasuah penyelenggaraan haji di Kementerian Agama. KPK mengungkap awalnya Khalid akan berangkat haji menggunakan jalur furoda, namun berubah menggunakan jalur khusus usai ditawari PT Muhibah. Perhatian publik kembali tertuju pada kasus kuota haji 2024. Nama Ustadz Khalid Basalamah ikut disebut setelah ia diperiksa KPK sebagai saksi terkait pemberangkatan jemaah dengan kuota tambahan. Perkembangan kasus ini menjadi catatan penting dalam transparansi pengelolaan ibadah haji di negeri kita. Jadi saya posisinya tadinya sama jemaah furoda. Terus kemudian kami sudah bayar furoda, sudah siap berangkat furoda, tapi ada seseorang bernama Ibnu Mas'ud yang pemilik PT Muhibah dari Pekanbaru menawarkan kami visa ini, ya. Sehingga akhirnya kami ikut dengan visa itu di travelnya dia di Muhibah. Jadi kami terdaftar sebagai jemaah di situ. Ini kan Ustadz ya, ini kan yang diperiksa dari kemarin ketua-ketua asosiasi. Namun kayak Pak Ustadz aja yang mungkin dari travel atau dari individu. Saya pun ketua asosiasi. Ketua asosiasi Mutiara Haji. Mutiara Haji. Ya. Jadi Anda diperiksa dalam kapasitas ketua saat ini, ketua asosiasi atau travel Anda? Sebagai jemaah. Saya kan sebagai jemaah di PT Muhibah, punyanya Ibnu Mas'ud tadi. Jadi posisi kami ini sebenarnya korban dari PT Muhibah yang dimiliki oleh Ibnu Mas'ud. Karena kami tadinya semua furoda. Nah, ditawarkanlah untuk pindah menggunakan visa ini, begitu. Itu kuota yang dipindahkan atau gimana Ustaz? Dibagi kuota atau di split? Enggak, jadi kami furoda, nggak ada, kan furoda bukan kuota. Furoda itu, kita memang sudah berangkat setiap tahun dengan furoda. Cuman waktu kami sudah bayar furoda, kami sudah akan berangkat, sudah siap, terus jemaah juga sudah siap semua. Nah, Ibnu Mas'ud ini dari PT Muhibah datang menawarkan untuk menggunakan visa ini dengan mengatakan itu adalah visa resmi, kuota resmi. Artinya ada visa tidak resmi atau ada visa yang bermasalah gitu, Ustaz? Oh, saya nggak tahu. Berapa dapat kuota Pak dari tambahan kuota haji? Wutur, ini kami jemaah Muhibah. Saya sama jemaah Wutur masuk menjadi jemaah Muhibah karena Wutur PIHK-nya belum bisa dapat kuota. Jadi kami sebagai jemaah Muhibah. Nah, makanya di sini kami sebagai jemaah Muhibah. Gitu ya. Yang dari berangkat di tahun khusus itu ya Pak, maksudnya. Yang berangkat itu maksudnya haji khusus itu maksudnya kuotanya. Ya, tapi saya di travel Muhibah. Saya sama jemaah saya di travel Muhibah, bukan dengan Wutur. Berapa jemaahnya Pak yang berangkat? Jumlahnya 122. Itu langsung berangkat di tahun yang sama atau seperti apa Pak? Justru kita sudah berangkat sebagai jemaah PT Muhibah. itu Ustaz yang jalan berangkat ke sana atau gimana Ustaz? Iya. Ustaz sebagai jamaah. Iya, saya sebagai jemaah. Ya, nanti selebihnya mungkin kembali ke kuasa hukum kami ya. Oke, terima kasih Ustaz. Hasil dari putusan KPK seperti apa Ustadz? Dari kan semuanya pasti dijelaskan kan di berita juga ngangkat 7,5 sampai 8 jam gitu. Ya, jadi sebenarnya bahasa juga 7-8 jam ini perlu difahami ya. Oke. Saya memang belum pernah masuk di KPK seperti kemarin, baru 2 kali ini. Saya melihat sebenarnya kan ada proses ya. Kita datang, ada registrasi, terus kemudian pada saat duduk mulai dibuka, kadang-kadang menanya kabar, habis itu baru mulai bertanya pertanyaan, dan kita ada break sholat, ada makan siang, habis duhur, lanjut lagi, habis asar break lagi sholat, terus ada istirahat sebentar, mungkin penyidiknya, habis itu baru kembali lagi. Jadi memang proses 7-8 jam itu bukan proses kita duduk nggak berdiri sama sekali. Jadi jangan sampai difahami negatif. Saya pun di dalam pada saat lagi ditanya-tanya, setelah selesai ada teman-teman penyidik yang bertanya, Ustadz mau tanya masalah hukum begini bagaimana? Jadi saya sambil jawab, sambil tanya jawab ya, juga. saya sambil jawab pertanyaan agama. Itu yang terjadi. Jadi saya tidak merasa sama sekali saya di sana sebagai orang yang bersalah atau saya terkekang. Saya biasa aja. Saya pulang dari KPK pun saya tetap isi taklim biasa. Makanya ada jemaah saya yang telepon semalam, Ustadz habis dipanggil KPK ini Ustadz masih isi taklim. Emang kenapa? Kita nggak ada sesuatu. Saya ini bahkan dibahasakan oleh penyidik pada saat itu, Ustadz jazakallah khair Ustadz sudah mau datang, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi masyarakat supaya mereka tidak perlu takut untuk menyampaikan informasi. Ustadz tolong bantu ya. Oh iya, apa yang saya bisa bantu kenapa tidak?
Karena memang kami nggak pernah merasa bersalah kan. Kami merasa mungkin kehadiran di situ bisa membantu apa. Pak, itu hak haji reguler, Pak. Yang sudah puluhan tahun menunggu, Bapak, masa Bapak ambil? Tega betul kita. Puluhan tahun mereka menunggu, Pak. Lumayan 9.000 orang akan berangkat itu. Bapak berikan kepada orang yang berduit berangkat haji. Di Haji Furoda nanti. Ya, tentu sebetulnya bagi jamaah haji itu kita tidak tahu, karena saya juga sudah tanya ke beberapa itu tidak mengetahui itu kisahnya apa. Maksudnya ya yang penting ya berangkat, khusus dan yang lainnya, sehingga kemudian disampaikanlah bahwa saya merasa dibohongi gitu, mau berangkat dengan misalnya di Furoda, tapi ternyata menggunakan kuota khusus yang dari tadi yang asalnya 20.000 itu gitu kan, digunakan salah satunya untuk rombongannya Pak Ustadz HBD dengan rombongan yang lain, cuma yang lainnya gitu kan. Jadi mana di situ ada salah satu jemaah katanya yang merasa dirinya dibohongi oleh Ustaz Khalid Basalamah karena tidak ada pengumuman kalau keberangkatan haji yang awalnya Furoda menjadi haji khusus. Jadi ini menjadi tanda tanya, kenapa malah lari ke Ustaz Khalid Basalamah? Kenapa tidak berfokus kepada mereka yang berada di lingkaran kementerian? Karena semuanya dari mereka. Kenapa? Ada apa? Sederhana, kalau emang ada jemaah yang merasa dibohongi, kenapa sekarang dia ngomong? Dia ngomong dari awal aja, saya mau Furoda aja, karena kita ada Furoda sama kok ada khusus. Jadi kalaupun nggak pilih khusus yang untuk yang ikutan rombongan ini, dia bisa, ya silakan. Dia bisa Furoda. Dan Furoda sama khusus, tapi emang Furoda ini hanya 4 hari sampai tanggal 4 Zulhijjah. Sementara yang ini sampai habis haji, karena mereka pakai hotel bintang 5. Oke. Jadi di situ sudah jelas mana Furoda, mana, dan belum pernah ada yang komplain. Mereka mudah sekali datang. Ustadz, kok saya nggak ikut yang Furoda itu misalnya? Ini nggak ada bahasa itu. Mereka oke-oke saja. Jadi bahasa dibohongin ini terlalu vulgar dan luar biasa gitu. Ana Rifa, salah satu jemaah Uhud yang berangkat haji khusus 2024. Gimana nih, ada berita rilis dari KPK bahwa ada jemaah yang berangkat haji khusus tanpa sepengetahuan dia daftarnya pakai Furoda, contohnya diberangkatkan memakai haji khusus. Yang saya alami berbeda. Yang saya alami itu bahwa info memakai haji khusus sudah diinfokan sejak awal, itu bulan Februari, baik di grup maupun dijapri langsung oleh admin Uhud. Jadi kita berangkatnya pakai haji khusus, dan saya sudah ketahui dari awal. Sampainya di Mekah, proses haji juga fasilitasnya sama, pakai maktab VIP, di Medina pakai hotel Hilton, di Mekah selama proses haji itu di hotel Anjur di Ring 1. Jadi sama sekali tidak ada perubahan. Yang saya alami ya seperti itu, sudah info dari awal. Kalau mau buktinya, saya masih ada simpan jejak untuk WhatsApp di grup maupun di Japri. Semoga Allah selalu melindungi Ustadz, semoga yang fitnah Ustadz diberi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan jemaah Uhud semuanya Furoda. Kami sudah bayar visa Furoda, kami sudah bayar handling, hotel, bus, semua di Saudi. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya kami berangkat Furoda. Oke. Jadi ini sudah selesai sebenarnya. Nah, sementara prosesi semua penyempurnaan pemberatan Furoda kami, datanglah figur Ibnu Mas'ud ini melalui Asosiasi Mutiara Haji. Kebetulan saya ketumnya. Ustadz kenal nama beliau? Saya belum tahu, belum kenal sebelumnya sama sekali. Oke. Saya kenalnya dari sekjen kami, Ustadz Lutfi. Nah, beliau hubungi Ustadz Lutfi. Ustadz Lutfi langsung beritakan ke saya, ini ada orang yang mau bicara masalah haji. Maka saya bilang, oke, kumpullah semua asosiasi. Saya, sekjen, kemudian Kadif Haji, bendahara dan segala macam, kita kumpul semua di situ. Nah, itu pertama kali saya ketemu tuh. Terus dia ceritalah kalau dia travel muhibah, dia PIHK, dia ini
gabung di Ampuri, gitu kan. Kalau tidak salah dia ketua divisi haji umrohnya pada saat itu. Nah, terus kemudian dia menyebutkan beberapa nama-nama ustadz yang kami kenal, dan dia langsung to the point menawarkan tentang adanya visa tambahan yang 20.000 dari pemerintah Saudi yang bisa dipakai. Nah, gitu. Ini kuota bisa dipakai, langsung berangkat. Nah, gitu. Oke, ini resmi nggak? Kami tanya, resmi. Nah, bahasa dia begitu. Oke, kalau resmi, sekarang kalau kita head to head sama Furoda, visa kami, visa Furoda juga resmi dan akan berangkat. Cuma ini juga mau berangkat, berarti sebenarnya ini balance, belum ada nilai plus yang bisa membuat saya pindah aja deh, gitu kan? Kemudian tiba-tiba saja dia membahasakan juga kalau kota itu bisa mendapatkan maktab VIP. Ditawarkanlah di selembaran kertas itu maktab VIP zona A, zona B. Nah, maktab VIP ini memang yang menarik buat kami. Karena maktab Furoda itu jauh. Sehingga ini bisa menjadi nilai plus selama visa itu resmi. Kemudian tidak melanggar peraturan ya. Kami pahami itu berarti legal. Terus kemudian dapat maktab VIP. Oke, ini maktab VIP menarik nih, karena dekat sekali sama Jamarat. Maktab VIP itu biasanya di sana dikenal dengan zona biru. Waktu itu zona biru, dia datangkanlah gambar, ya seperti ini. Oh, ini gambarnya, yang VIP yang dekat Jamarat itu berarti yang atas ya, Ustaz ya? Betul. Jadi ini semua yang biru ini sebenarnya zona biru, dianggap zona VIP. Cuman yang bagian atas ini zona buat Asia Tenggara. Jadi Indonesia, Malaysia, Brunei gitu-gitu. Yang di sebelah sini, seingat saya ini buat Eropa. Ya. Bawah? Ya. Intinya ini yang biru semua zona VIP. Nah, ini yang bisa masuk adalah kota. Kalau Furoda nggak bisa masuk ke sini. Makanya karena di bagian atas ini adalah Jamarat, sangat dekat dengan Jamarat, maka kita tertarik. Waktu itu ada maktab 111 sampai 115. Itu berarti haji khusus ya? Haji khusus. Yang dimaksud dengan kota teman-teman ya. Jadi Furoda nggak mungkin di situ? Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, ini akhirnya menarik nih. Oh, kita bisa masuk sini nih. Selain visanya resmi, kita juga bisa dapat maktab VIP. Nah, berjalan waktu tentu ada penjelasan tentang masalah visa itu dibayar 4.500. Dan waktu itu kami karena Uhud Tour pun izin PIHK kami, izin haji itu keluar akhir 2023. Sementara ini kan kejadian haji 2024. Jadi kami sudah dapat jatah untuk kota, tapi memang harus antri. Biasanya itu 6-7 tahun ke depan. Nah, ini 6-7 tahun ke depan ini dia kita berarti belum bisa berangkat di tahun itu. Tapi karena ini dibahasakan ini adalah percepatan, ini adalah resmi, bisa dipakai. Oke, kalau gitu tidak ada masalah. Nah, karena kami memang PIHK-nya baru keluar 2023, dia tawarkan tuh pakai PIHK kami, PT Muhibah dari Pekanbaru. Oke, pakai PT-nya dia. Makanya saya sama jemaah semuanya terdaftar sebagai jemaahnya Muhibah. Nah, gitu. Kita terdaftar semua jemaah. Jadi kita diminta bayar visa 4.500. Kita terdaftar sebagai jemaahnya dia, kita juga dijanjikan maktab VIP yang kami bayar. Jadi kami ada pembayaran visa, kami ada pembayaran maktab. Waktu itu kami diarahkan maktabnya ke Asosiasi Ampuri. Kami bayarlah semua itu. Dan ini betul-betul kami nggak tahu nih tentang praktek lapangannya seperti apa. Dan satu hal lagi yang sangat menarik, ternyata uang-uang yang dihasilkan oleh para koruptor ini, mereka yang sedang menjabat, ternyata dijadikan aset. Ya, uang itu dilarikan kepada aset kepemilikan seperti rumah, mobil, atau apalah itu. Sehingga apa? Mungkin untuk menghilangkan jejak. Tapi pihak KPK sudah menyita beberapa aset katanya dari ASN ini, entah itu mobil ataupun rumah. Bahkan uang senilai 26 miliar dari mantan Menteri Agama kita, yaitu Yakut Khalil Qaumas. Dan ada bahasa mereka, ya ini jangan ada kamera, jangan ada tanda terima. Ya sudah, staf kami waktu itu karena tiba-tiba dia dikasih, ya udah diambil, terus dilaporin kepada saya. Saat ini ada uang pengembalian. Uang apa? Ya katanya uang visa. Saya waktu itu karena tidak tahu ini visa tidak boleh dijual belikan, ini dikembalikan uang untuk apa, nggak tahu tanda kutip apakah cuci tangan atau apa, kita nggak ngerti. Oh, paham. Ya akhirnya kita terima uang itu. Akun tim pun tanya, Ustadz ini uang diapakan? Saya juga nggak ngerti diapakan.
Datanglah surat KPK pemanggilan, kami waktu mau datang ke sana, pertama yang datang staf kami, diwawancarai dan diminta data-data, kami kasih semua data-data. Saya bilang, kena bahasa teman-teman KPK itu, Ustadz tolong bantu kami. Oke, kalau untuk ini kenapa tidak? Apa yang bisa kami bantu, kami bantu. Jadi semua data, laporan keuangan, apa yang diminta data jemaah atau apa, kami kasih semuanya. Kooperatif. Ya, semua kita kasih. Makanya kan waktu kedatangan kami yang pertama kan KPK merespon positif karena kita datang dan kita memang tadi. Nah, sudah selesai, terus akuntan bilang, Ustadz kita taruh aja nih uang ini adalah pengurangan biaya visa karena kita tahu itu pembayaran visa. Ya udah, kita tulis begitu. Di KPK pun sudah masuk, kami sudah kasih itu adalah pengurangan visa, gitu kan. Nah, uang ini pada saat kita mau diapakan uang ini? Saya juga tidak ingin pakai untuk beli tiket, kita kan ada pembukingan tiket, pesawat, ada hotel, umroh kan terus berjalan. Tapi uang ini kita masih ragu nih, dipakai atau tidak. Jadi saya biarin aja. Sampai akhirnya panggilan yang kedua, KPK minta uang itu dikembalikan. Jadi kita kembalikan uang itu ke KPK. Kita kembalikan uang itu ke KPK. Nah, waktu itu juga ada jemaah kami sekitar 37 orang, waktu sebelum berangkat haji, itu visanya belum keluar. Kami konfirmasi ke pihak Muhibbah, ini kenapa, ini kenapa. Lama baru ada jawabannya. Terakhir jawabannya, ya ini kalau mau keluar, bayar $1.000 per orang. Berarti 37.000. Ini selain daripada jamaah yang sudah bayar 4.500. Sebenarnya sudah bayar 4.000, ini tambahannya. Kursnya dolar ya teman-teman ya? Ya, pakai dolar. $4.500 per visa. Itu sudah kami bayar. Nah, tapi dari 4.500 itu kali 122 jemaah, itu memang yang yang keluar visanya, yang belum keluar itu 37. Nah, itu kami misalnya kenapa nggak keluar? Kita kan sudah bayar. Ya ini kalau mau keluar, bahasa mereka, ya ditambah $1.000 per jamaah. Dan itu bahasa Ibnu Mas'ud. Jadi dia bayar $1.000 jadi kali 30 itu 37.000. Kami bayarlah. Ternyata setelah itu kami tahu itu uang dianggap itu adalah jasanya dia. Kok tiba-tiba ada jasa? Nah itu saya sempat tanya. Waktu pertama dia datang untuk nawarkan visa, dia bilang kami mau bantu untuk memudahkan segala macam. Terus saya bilang, kenapa tiba-tiba antum minta jasa? Dia bilang, antum ini nggak kayak orang nggak ngerti. Lah? Iya. Antum sudah dibantu begini begitu bahasanya, sambil marah-marah. Loh, antum ustadz masa antum nggak paham? Terus bentar, justru karena saya ustadz saya harus paham. Saya tahu ini halal haramnya di mana nih, gitu. Udah dia marah-marah pokoknya. Sampai dia waktu itu mengancam tidak mau melanjutkan proses visanya Uhud. Jemaah visa kami. Pokoknya jemaah Uhud sudah tidak boleh diurus gitu kan. Nah, kecuali mungkin kalau kita bayar itu. Ya udah kita bayar. Karena kita nggak mungkin mundur. Oh nggak ada akadnya padahal ya. Tapi tetap dibayar Ustaz. Ya seperti itulah. Nah makanya teman-teman KPK tuh saya sampaikan semua ini. Mereka bilang Ustaz yang ini yang 4.500 kali sekian jemaah kembalikan ke negara Ustaz. Oke. Yang 37.000 juga dikembalikan ke negara. Maaf dipotong Ustaz, boleh spesifik nggak? $4.500 tadi dikali sekian jamalnya berapa Ustaz? 122. Itu semuanya dikembalikan ke negara? Tapi 122 itu dipotong 6 orang petugas. Karena ada petugas. Oh, free of charge? Ya, petugas. Jadi yang kita bayar 118. Nah, waktu mereka mengembalikan uang ke kami, itu yang dikembalikan 115. Jadi bukan 118 pengembaliannya. Ini biar clear. Berarti masih ada 3 jemaah 4.500 kali 3 yang belum kembali kepada kami. Itu sudah kami sampaikan semua ke KPK, gitu kan. Alhamdulillah kami waktu store uang 4.500 kali jumlah jemaah kami sudah punya tanda bukti. Ditandatangani pakai materai. Waktu kami juga store uang 37.000 kami juga punya bukti. Kami juga bayar maktab VIP ke Ampuri juga ada buktinya. Itu semua sudah saya serahkan ke KPK. Nah ini buktinya kami seperti ini. Nah jadi lanjut, seperti itu. Nah waktu mereka kembalikan uang dan akhirnya KPK menanyakan tentang visa ini. Pertanyaan penyidik itu, Ustadz tahu nggak kalau visa ini gratis? Saya bilang saya nggak tahu. Setahu saya bayar karena umroh selama ini bayar, furoda bayar. Ustadz itu gratis loh Ustadz. Loh berarti yang dia minta uang 4.500 itu nggak boleh dong kan gitu. Oke. Jadi, makanya dia balikin. Makanya dibalikin. Nah inilah rentetan sejarah panjang. Kenapa saya ambil satu kesimpulan untuk ditanya sama media. Saya korban. Dan saya menyebut nama Ibnu Mas'ud karena memang orang ini yang datang. Travel dia Muhibbah, travel ini yang dipakai nama-nama kami di situ.
Jadi saya bukan mengarang-arang gitu. Oh, oke. Ya. Kalau memang ada statement dari mereka nggak menipu, itu urusan mereka. Tapi kami membahasakan apa adanya dan kami punya datanya.